Yo halo, kali ini saya mau bahas sebuah PC dari Apple yang sekarang ini lagi banyak diburu orang-orang. Ya, jadi ini adalah Apple Mac Mini M4. Sesuai namanya, jadi ini tuh sebuah mini PC dari Apple generasi ke-6 yang menggunakan chip silikon M4. Di seri ini cukup banyak perubahan ya dari sebelumnya, dan banyak juga orang yang merekomendasikan produk Apple ini. Oke, tahan dulu basa-basinya, jadi hayulah di unboxing. Di dalam boxnya kita bakalan dapat unit mini PC-nya, tapi ditaruh dulu. Lanjut, dapat kabel power yang modelnya kayak gini. Kabelnya tebel, udah braided dengan panjang sekitar 1,8 meter. By the way, saya dapat colokan kaki 3 soalnya unit yang saya beli ini versi Inter ya. Terus dapat kertas-kertas yang bentuknya bulat-bulat gini, lucu. Ini isinya tentang informasi dari unitnya, tentang keselamatan dan produknya gitulah. Tapi nggak dapat tempelan Apple Croak-nya nih. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi cuma itu aja isi box dari Apple Mac Mini M4. Lanjut, cek unitnya. Wah, ini bener-bener mini sih menurut saya. Bahkan dari seri Mac Mini sebelumnya, yang ini lebih kecil lagi. Lebarnya itu cuma sekitar setelapak tangan saya aja. Tapi untuk ketebalannya emang lumayan ya. Desainnya ini tetap kelihatan simple dengan warna silver dan logo Apple yang gede di atas ini. Bahan bodinya ini plastik yang tetap kerasa cukup solid dengan finishing matte. Walaupun desainnya simple tapi masih elegan gitu kalau ditaruh di meja. Apalagi buat yang setupnya clean, ini oke lah. Di bagian sisi depan ini ada dua lubang USB-C 3.1, lampu indikator, dan lubang jack audio. Untuk sisi kanan dan kirinya ini kosong, di sisi belakang rame perlubangan lagi, yaitu ada 3 USB-C yang udah Thunderbolt 4. Terus ada HDMI, Ethernet Gigabit atau RJ45, dan untuk powernya. Nah, di bagian bawah ini yang bikin saya nggak habis pikir, kenapa tombol power ditaruh di sini? Kan bisa di bagian sisi depan atau belakang, atau bahkan samping kiri kanan tuh yang masih kosong. Terus di bawah sini juga ada tulisan Mac Mini dan lubang ventilasinya. Lanjut, kita colok-colok kabel powernya, HDMI ke monitor, dan perangkat pendukung lainnya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala. Seperti biasa ya, ada setupnya dulu nih. Login iCloud kalau ada, dan bikin user komputernya. By the way, keyboardnya juga perlu penyesuaian ya, apalagi keyboardnya emang layout OS jendela. Jadi di sini harus tekan tombol di samping shift yang kiri sama shift yang kanan. Dan inilah tampilan awal dari Mac Mini M4 yang masih pakai macOS versi 15.1 Sequoia, yang tentunya masih bisa diupdate ke versi paling baru ya. Mac Mini M4 yang saya beli ini varian base atau paling murahnya, dengan konfigurasi RAM 16GB, storage 256GB, dan untuk chipnya menggunakan Apple Silicon M4 aja. Sebenarnya varian base ini udah oke, cuma di bagian storage-nya yang 256GB, sisanya yang bisa dipakai cuma sekitar 214GB. Mungkin untuk install beberapa aplikasi masih cukup, cuma kalau untuk simpan file gajah yang banyak ini kurang banget. Tapi masih bisa diakalin dengan menggunakan storage eksternal buat simpen-simpen filenya. Untung saya masih punya nih SSD eksternal yang 1TB. Kalau untuk RAM yang 16GB ini, buat multitasking pasti tambah lancar. Soalnya di MacBook Air M1 yang RAM-nya cuma 8GB, buat kebutuhan saya itu masih bisa digas. Sebenarnya saya jarang cek RAM ya kalau di macOS. Kayak ya udah hajar aja gitu selagi masih lancar. Mac Mini M4 ini dirilis sekitar tahun 2024 dengan harga yang cukup oke waktu itu. Untuk varian ini saya beli di Tok-Tok sekitar 9,4 juta. Tapi untuk sekarang agak susah dapat harga segitu karena ada beberapa hal yang mempengaruhi, kayak tingginya harga komponen memori saat ini. Terus Apple sekarang cuma jual yang varian 512GB, stok yang terbatas, dan makin banyak peminatnya. Karena selain untuk kebutuhan produktivitas biasa, banyak orang yang memanfaatkan Mac Mini M4 ini untuk diinstal AI agent, yang mana sekarang lagi rame-ramenya yaitu OpenClaw.
Kemungkinan karena emang performanya yang mantep, dengan harga yang terjangkau dan efisiensi daya yang rendah. Jadilah orang-orang berburu Mac Mini M4 ini. Tapi kalau saya sih jujur aja bukan untuk itu ya. Saya mau pakai Mac Mini M4 ini untuk kebutuhan produktivitas atau kerja. By the way, sebelumnya saya kerja pernah full pakai laptop, terus beralih ke PC rakitan yang tenaganya lebih tinggi, terus pakai UMPC juga pernah yang bodinya kecil, hemat daya dengan tenaga yang tetap mantep. Tapi setelah icipin macOS di MacBook Air, saya jadi suka OS-nya. Dari situlah saya mau perangkat yang kecil, hemat daya, performa tetap mantep, dan sistem operasi yang stabil. Mac Mini M4 inilah yang jadi pilihannya, karena harganya yang murah juga sih. Mac Mini itu emang PC Apple termurah ya kalau dibandingin yang lainnya, kayak Mac Studio, iMac, atau MacBook. Tapi dengan kualitas dan performa yang nggak beda jauh. Ya memang kalau di Mac Mini ini kita harus sediain perangkat pendukung lain kayak monitornya, keyboard, mouse, dan lain-lain. Tapi enaknya kita lebih bebas milihnya. Dan kalau sebelumnya pakai PC pasti udah ada perangkat-perangkat itu. Jadi tinggal colok-colok aja kan. By the way, saya pakai tambahan USB hub. Soalnya beberapa perangkat saya itu masih pakai USB-A dan saya perlu slot microSD juga. Untuk performa di Mac Mini M4 ini emang mantep ya, definisi kecil-kecil cabai rawit. Untuk skor benchmark pakai Cinebench R23 bisa dapat 13.800-an di multicore-nya, sedangkan single core-nya dapat di 2000-an. Kalau kecepatan storage-nya ini ada di sekitar 2 GB per detik untuk tulis dan 2,8 GB per detik untuk bacanya. Nyoba render video Full HD 60 fps dengan durasi sekitar 10 menit itu cuma butuh waktu sekitar 2-3 menit aja. Pastinya lebih ngebut ya dibanding MacBook Air M1 yang sebelumnya saya pakai. Untuk suhunya di Mac Mini M4 ini emang lebih kerasa panas ya kalau dibuat kerja rodi. Tapi untungnya ada active cooling alias kipas di dalamnya. Cuma kipasnya ini tuh jarang banget bersuara, kayak yang nyantai-nyantai aja lah. Awal-awalnya saya agak risih, tapi ternyata memang kipasnya ini muternya senyap ya, dan dia emang menyesuaikan juga sama suhunya. Cuma ya agak aneh aja, takutnya ini kipas nggak berfungsi. Tapi makin kesini kayak ya udahlah, selagi masih lancar, nggak ada peringatan di sistem atau anomali pas dipakai, ya berarti masih aman aja gitu. By the way, saya udah pakai Mac Mini M4 ini sekitar setahun lebih, kondisinya masih oke ya. Buat jalanin aplikasi khususnya untuk kebutuhan kerja saya masih lancar-lancar aja. Buka tutupnya, eksekusi, rendering, sampai ke multitasking masih bisa dilibas. Ditambah lagi dengan ekosistemnya. Misalnya pakai perangkat Apple yang lain kayak MacBook atau iPhone. Itu pindah-pindah file praktis, sinkron data-data foto, catatan, dan lain-lain gampang. Kayak enak aja berpindah dari antar perangkat kalau lagi ngerjain sesuatu. Nah, saya sering pakai Mac Mini M4 ini buat editing video di DaVinci Resolve, editing gambar pakai GIMP, ketik-ketik script, buka banyak tab di browser, dan sesekali buat web programming juga. Sisanya multimedia ya. By the way, di Mac Mini M4 ini udah ada speakernya. Untuk kualitas suaranya lumayan, tapi nggak sebagus di MacBook. Di Mac Mini M4 ini kadang saya pakai buat ngoprek-ngoprek handphone juga, tapi nggak selengkap di OS Jendela untuk toolsnya, karena nggak semua aplikasi tersedia di Mac OS ini. Jadi tetap aja saya pakai laptop lain yang pakai OS Jendela. Untuk dual boot saya cari infonya kayaknya belum bisa, kalaupun ada itu pakai VM dan performanya kurang. Atau ada juga yang arsitekturnya ARM, itu pun bayar pula. Jadi pastikan kalau mau pindah ke macOS, sesuaikan dengan kebutuhan atau aplikasi yang mau dipakai itu ada. Kalau untuk yang mainstream atau aplikasi populer kayak Office, terus untuk editing foto, video, atau buat programming, biasanya di macOS juga ada. Bahkan sama kayak di OS Jendela. Kalaupun nggak ada, biasanya ada alternatifnya sih. Nah, kalau untuk game nih yang susah, walaupun udah ada juga sih game AAA yang masuk di macOS, tapi nggak sebanyak di OS Jendela. Ya memang kalau orang beli perangkat macOS itu jarang yang kebutuhannya buat gaming, lebih condongnya buat produktivitas atau kerja gitulah. Tapi sebenarnya kalau buat gaming juga performanya masih ngangkat kok.
By the way, untuk masalah upgrade komponennya masih terbatas ya. RAM-nya nggak bisa ditambah atau diganti. Tapi kalau untuk storage internal ada yang bisa. Itu pun khusus dan harganya lumayan. Jadi saya lebih pilih pakai storage eksternal aja. Nah, jadi saran saya kalau mau beli Mac Mini ini, pilih konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Mac Mini M4 ini memang nikmat banget, kecil, performa mantep, hemat daya, dan sistem yang stabil. Kayak yang udah tinggal pakai, satset, dan fokus aja gitu, tanpa khawatirin virus, dipaksa update, driver, dan lain-lain. Tapi tentunya ada kelebihan pasti ada kekurangan juga. Cuma kalau kalian tahu info-info dari perangkat ini dan tahu tujuan untuk penggunaannya, beberapa kekurangan itu bisa diminimalisir. Jadi tetap ingat, ada harga, ada rupa, dan beli sesuai kebutuhan Anda. Oke, jadi itulah PC kecil Apple yang mantep dan sekarang banyak diburu, yaitu Mac Mini M4. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.